inilah yang saya tangkap satu dari banyak catatan wawancara antara Aguan dengan media Tempo. Saya tidak ingin membahas lebih lanjut soal wawancara dari Aguan dengan Tempo, tetapi saya mau membahas kali ini tentang dampak hukum dari apa yang dilakukan oleh Jokowi dan informasi yang kita dapat dari Aguan tersebut. Artinya apa? Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa selama ini Jokowi telah menyampaikan informasi yang tidak kredibel, tidak akurat, dan bahkan bertendensi kebohongan, yaitu menyampaikan bahwa ratusan investor dari luar negeri, dari sini, dari sana. Saya masih ingat bagaimana gaya Jokowi menyampaikan itu, dari ini 200, dari sini 30, dari sana. Jokowi telah menggunakan jabatannya menyampaikan kebohongan publik untuk menyihir rakyat Indonesia dan rakyat dunia, melihat bahwa IKN adalah sebuah program yang sangat berhasil dan akan menjadi sebuah daerah yang akan menjadi daerah uang yang besar, maka investor harus ke sana. Itulah yang disampaikan oleh Jokowi yang menurut saya telah terkandung nilai kebohongan dalam informasi yang disampaikan oleh Jokowi pada saat menjadi presiden. Jokowi menyatakan beratus-ratus, 200 investor minat IKN, tetapi faktanya sampai hari ini kita tidak melihat ada investor asing yang membangun sesuatu di IKN. Yang ada justru APBN kita terus dirampok, APBN dirampok, APBN dirampok, APBN dirampok untuk membangun IKN. Saya memilih menggunakan kata diksi dirampok karena apa? Harusnya rakyat yang sedang kesusahan yang mendapat APBN itu puluhan triliun, ratusan triliun, harusnya itu disalurkan kepada rakyat supaya kemiskinan rakyat ini terhentaskan. Pembangunan IKN itu tidak akan mengentaskan kemiskinan sama sekali, tetapi hanya sebuah ambisi Jokowi yang ingin membangun istana bagi dirinya, yang merasa dirinya adalah raja di negara ini. Ini yang membuat saya geram salah satunya kepada Jokowi. Skala prioritasnya membangun Indonesia salah. Dan di sini sekarang kita mendengar bahwa kepala otorita IKN Basuki Hadi Mulyono meminta tambahan anggaran 8,1 triliun untuk IKN. Wow, kenapa itu tidak diberikan ke rakyat, Bapak? Sementara subsidi mau dicabut, mau dikurangi, pajak naik, beban rakyat bertambah, tetapi IKN masih dibangun dengan uang triliunan rupiah. Untuk apa kantor-kantor itu semua membusuk di sana? Siapa anggota ASN yang mau pindah ke sana? Kalau memang demikian, kenapa? Bukan keluarga-keluarga Jokowi yang lebih dulu pindah ke sana dan artis-artis influencer yang pernah dibawa ke sana itu pindah duluan ke IKN? Tunjukkan bahwa IKN itu adalah sebuah daerah yang hidup. Jangan hanya basa-basi menyuruh orang ke sana. Saya berharap pengajuan anggaran 8,1 triliun itu tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Lebih baik rakyat yang kita prioritaskan dulu. Rakyat kita prioritaskan. Dan kembali kepada soal tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum Jokowi dalam hal kegagalan IKN. Saya sudah harus mengatakan bahwa kegagalan IKN terkait dengan informasi tidak akurat, tidak kredibel, dan menurut saya adalah sebuah kebohongan tentang informasi ratusan investor yang minat dan akan menanamkan investasinya di IKN. Ternyata semua hanya pepesan kosong. Dan dari wawancara Aguan menyatakan di situ jelas mereka yang harus menyelamatkan wajah presiden karena tidak ada investor yang tertarik. Itu setidaknya kesimpulan yang saya ambil dari wawancara itu. Saya tidak terlalu persisnya kata-kata Aguan, tetapi itulah kira-kira kesimpulannya. Konglomerat kita harus datang ke IKN karena tidak ada investor asing yang tertarik. Ya, teman-teman, pembangunan IKN di masa pemerintahan Presiden Jokowi sekarang menjadi polemik dan menjadi perbincangan, teman-teman. Setelah konglomerat, yaitu investor dari Aguan ini memaparkan atau membongkar bagaimana mereka ya katanya menjaga atau menutupi wajah presiden karena ya investor-investor asing tidak tertarik untuk IKN atau menginvestor ke IKN. Padahal ya dulunya ya Pak Jokowi mengatakan bahwa ratusan investor asing, ya di sini dikatakan ini dari Detik News, teman-teman. Ini tahun 2023 mengatakan bahwa Jokowi sebut ratusan investor asing taken lol ya soal IKN, yang real mulai belum. Padahal ya yang realnya belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Makanya itu sangat memberatkan APBN kita karena pembangunan IKN itu semua ya diambil dari APBN dan juga investor yang seperti dikatakan Aguan tadi. Sedangkan investor dari luar negeri ya negara-negara lain tidak tertarik untuk menginvestor atau investasi
di IKN tersebut. Nah, ini yang menjadi permasalahan sekarang karena Aguan selaku investor itu pada masa Presiden Jokowi membongkar habis-habisan di media nasional, bahkan dia mengaku bahwa ya mereka menginvestor hanya untuk menjaga muka dari Presiden Jokowi. Oke. Di sini dikatakan Presiden Joko Widodo menyampaikan perkembangan investasi di Ibu Kota Nusantara IKN. Jokowi menyebut sudah ada 300 investor asing yang menandatangani letter of intent. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya sekarang. Kemana ya 300 investor asing itu? Oke. Ya, di semua negara kita menyampaikan progres IKN, investasi apa yang terbuka dan banyak yang berminat. Tetapi kan sampai sekarang sudah lebih dari 300 letter of intent atau LOI yang sudah ditandatangani, kata Jokowi di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur pada Senin 20 November 2023 yang lalu. Kemudian Jokowi mengatakan jumlah investor akan terus bertambah. Dia yakin akan ada investor asing yang masuk meski sampai saat ini belum ada yang memulai pembangunan. Oke. Saya kira itu sudah segerakan tambah terus, tetapi memang sampai saat ini yang real untuk memulai memang belum. Nah, ini pada saat itu Jokowi mengaku bahwa yang real itu yang sudah tanda tangan itu masih belum memulai pembangunan. Ya, bagaimana memulai pembangunan kalau mereka juga tidak tertarik? Oke, tapi dengan tumpukan LOI sebesar itu bisa masih ya ada potensi, saya kira akan pasti hanya kita gabungkan dulu investor di dalam negeri terlebih dahulu lanjutnya. Oke. Sebelumnya Jokowi pernah mengatakan investor dalam negeri harus menjadi yang pertama investasi di ibu kota negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Bahkan dia sudah meminta Kepala Otorita IKN Bambang Susantono memperhatikan permintaannya ini. Jokowi juga meminta agar investor dari luar negeri jika mau masuk berinvestasi agar bekerja sama dengan perusahaan lokal. Saya sampaikan ke Kepala Otorita dahulukan dulu investor dalam negeri. Tapi kalau mentok dan sudah tidak ada, kita akan keluarkan jurus dari luar, kata Jokowi saat groundbreaking proyek Pakuwon Group di IKN Rabu 1 November 2023 yang lalu. Nah, pasalnya menurut Jokowi pada saat itu investor luar negeri pasti akan meminta jatah pengembangan lahan yang besar, bisa sampai 1 blok. Investor Uni Emirat Arab misalnya pernah meminta pengembangan 1 blok sentra keuangan. Nah, kemudian khawatirnya bila permintaan ini dituruti, perusahaan dan investor lokal justru tak mendapatkan kue pengembangan IKN. Nah, biasanya kalau dari luar minta, misalnya dari Uni Emirat Arab, ya mintanya itu langsung 1 blok misalnya untuk financial center kami yang garap total, terus nanti yang dari dalam negeri mau dapat apa, kata Jokowi. Nah, sebelumnya Jokowi juga yakin investor asing bakal masuk ke ibu kota negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pasalnya saat ini sudah banyak investor dalam negeri yang berani melakukan pembangunan besar di IKN. Dia mengaku memang saat ini belum ada investor asing yang menanamkan modalnya di IKN. Namun seiring dengan hiruk pikuk pembangunan IKN yang dilakukan investor dalam negeri, dengan sendirinya investor asing tidak akan ragu lagi masuk ke pengembangan IKN. Sampai saat ini belum ada investor asing masuk ke IKN, tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, maka investor dari luar negeri akan segera masuk. Kita lihat saja nanti pasti akan masuk. Nah, itu teman-teman yang dijamin oleh Presiden Jokowi pada saat itu. Ya, dikatakan di judul di Detik News ini bahwa Jokowi sebut ratusan investor asing taken LOI soal IKN, yang real mulai belum. Nah, itu yang dipertanyakan sekarang teman-teman, bahwa kemana saja ya investor luar negeri itu, padahal ya Pak Jokowi dulunya pernah mengatakan bahwa itu ya sudah diteken ya
dan mau bergabung. Oke. Kita lanjut teman-teman ya, disinggung soal masuknya investor asing Jokowi yang lokal banyak. Nah, ini ketika disinggung di Agustus yang lalu teman-teman, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo menyoroti banyaknya keberadaan investor lokal yang berpotensi menanamkan modal di ibu kota Nusantara ketika disinggung mengenai kapan investor asing itu langsung masuk ke IKN. Nah, ini ketika alasan Pak Jokowi ketika ditanya di tahun 2024 pada Agustus kemarin, ya ketika dia masih menjabat, bahwa bagaimana dengan investor di luar negeri itu yang pernah ya menandatangani LOI itu sendiri. Nah, apa yang dijawab oleh Pak Jokowi teman-teman, bahwa ya investor lokal sudah banyak, jadi tentu tidak perlu lagi ya investor asing. Nah, itu yang dibongkar oleh Aguan itu di dalam wawancaranya di bocor halus atau Tempo teman-teman, bahwa Aguan selaku investor dalam negeri yaitu memberikan satu pemahaman kepada rakyat bahwa mereka itu menginvestor karena menjaga wajah dari Presiden Jokowi. Tentu kalau di lokal saja tidak mau menginvestor, ya tentu ya banyak yang bertanya-tanya bagaimana dengan IKN ini, apakah ini tertarik yang dalam negeri saja tidak tertarik, apalagi di luar negeri. Nah, makanya di dalam negeri itu ya mereka mengusahakan untuk menjaga wajah dari Presiden Jokowi. Nah, ini baru terbongkar dan kita tidak tahu apa kelanjutannya seperti apa nantinya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Ferdian Hutahian tadi tentang apa tindakan dan hukum yang berlaku dengan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden ke-7 tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya.